Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 28 Februari 2024 dengan judul Kepribadian Ilahi. Ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Sehingga kita memandang Dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Hampir 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di surga dari tahta Allah. Sungguh aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-7. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekiranya Ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadirat-Nya, supaya kita dapat melihat-Nya dan tidak menjadi binasa. Kehebatan kemuliaan diselubungi. Keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaan. Kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Maksud besar ini telah dibayangkan selanjutnya dalam bayangan dan lambang. Belukar yang menyala-nyala yang dalamnya Kristus menampakkan diri kepada Musa menyatakan Allah. Lambang yang digunakan untuk membayangkan kepribadian ilahi itu adalah sebuah belukar yang sederhana yang nampaknya tiada mengandung penarikan. Belukar itu menjadi lambang Allah. Allah yang maha murah itu menyelubungi kemuliaannya dalam sebuah lambang yang paling sederhana supaya Musa dapat melihatnya dan tetap hidup. Demikianlah dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Allah mengadakan hubungan dengan Israel, menyatakan kehendak-Nya kepada manusia, serta mengaruniakan rahmat-Nya kepada mereka. Kemuliaan Allah dikurangi, serta kebesaran-Nya diselubungi, supaya mata manusia yang lemah itu dapat melihat-Nya. Demikianlah Kristus harus datang dalam tubuh seperti tubuh kita yang hina ini. Dalam Filipi 3:21, menjadi sama dengan manusia. Di mata dunia Ia tidak mempunyai kecantikan sehingga mereka harus menyukai Dia. Namun Ialah Allah yang telah menjelma, terang surga dan bumi. Kemuliaannya diselubungi, kebesaran serta kekuasaannya disembunyikan, supaya Ia dapat merapatkan diri kepada manusia yang berduka cita dan tergoda. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan Ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umat-Nya. Selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadirat-Nya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait suci-Nya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemah-Nya di samping kemah-kemah manusia, supaya Ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Renungkan lebih dalam. Yesus bersedia menjadi apapun yang saya butuhkan, kapanpun saya membutuhkannya. Apakah yang saya butuhkan darinya hari ini? Umat Tuhan yang terkasih, kita harus memahami sesungguhnya apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita sekarang ini. Bukan hanya segala sesuatu yang membuat kita bersuka cita dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi justru hal yang paling penting yang akan membuat kita bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan kita bersedia untuk menjadi anak-anak-Nya, dan bahkan kita akan dilayakkan dalam memiliki sifat dan tabiat Kristus. Tentu kebutuhan kita yang sekarang ini adalah kebutuhan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan memampukan kita untuk dapat mengikut Yesus. Saudaraku, Yesus yang sudah hadir, menjelma sebagai manusia, mengambil rupa manusia dan mengangkat beban dalam kebinasaan yang seharusnya menjadi milik kita.
tetapi Dia menggantikannya, sehingga melalui kematian Yesus Kristus maka kita pun beroleh kehidupan di saat kita menerima akan kebangkitannya juga. Ya saudara yang kekasih, inilah yang terpenting bagi kita sekarang ini. Bagaimana seharusnya kita akan tetap yakin sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita hidup yang sementara ini harus memperjuangkan iman kita untuk mengikut Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, sehingga Yesus datang maka kita akan dilayakkan untuk menerima karunia kehidupan kekal. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat Tuhan oleh karena karunia kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami ada hari ini hanya oleh karena kasih Tuhan saja, dan kesempatan bagi kami untuk meneguhkan iman percaya kami di dalam Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, supaya hari demi hari kami akan bertambah setia dan semakin sempurna dalam segala tabiat, karakter, dan kepercayaan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap melakukan segenap tugas tanggung jawab kami dan pelayan-pelayanan kami. Jadikanlah kami menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, sehingga orang akan merasakan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami tentunya. Biarlah Tuhan akan menyertai dalam kepemimpinan yang akan terpilih. Ya Bapa, kami yakin dalam turut campur Tuhan, sehingga tercipta perdamaian dan juga menjadi harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap memiliki waktu kebebasan memuliakan Engkau dan menyebarluaskan kabar Injil ini. Ya Bapa, mendoakan juga tentunya bagi anak-anak yatim, janda-janda yang memerlukan dalam kehidupan mereka. Umat-umat Tuhan begitu banyak yang berada dalam zona-zona kesulitan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi penolong dan juga memberikan jalan keluar, jawaban-jawaban atas doa dan harapan mereka, dan menyertai senantiasa ya Tuhan dalam segala kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita untuk merasakan bahwa Engkau tetap ada dekat dengan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, mendoakan juga bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah kuasa pemulihan kesembuhan yang datangnya dari surga akan jamah dan jadi bagian mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya banyak hal yang kami mohonkan ya Bapa, tetapi lebih daripada apa yang kami dapat minta, Tuhan tahu yang terbaik, dan biarlah itu menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.